Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk kesempatan kali ini di pertemuan kedua, saya tidak bisa memberikan materi secara tatap muka, maka saya akan membagikan materi dengan video pembelajaran. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, berangkatnya adalah dari pengertian perkembangan ya. Karena nama mata kuliahnya saja perkembangan peserta didik ya, maka berangkat adalah dari perkembangan ya. Perkembangan itu adalah pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Nah, dengan kata lain, perkembangan itu terjadi sepanjang dari pembuahan itu masih dalam rahim sampai dengan manusia itu meninggal. Jadi yang akan kita bahas terkait perkembangan itu dari sebelum lahir sampai meninggal. Nah, lalu selama masa proses perkembangan itu dari sebelum lahir sampai dengan meninggal tadi, ada 3 aspek ya. Ada 3 ruang lingkup proses dalam perkembangan. Oke, menurut Sandrock di tahun 95 ya. Ketika pertama, biological process atau proses biologis ya. Proses biologis itu seperti perkembangan tubuh, perkembangan berat badan, tinggi badan. Nah, itu biological process. Kemudian ada cognitive process atau proses kognitif. Nah, untuk proses kognitif ini lebih pada kemampuan berpikir, kemampuan intelektual. Nah, ini proses kognitif. Kemudian yang ketiga adalah ini, socio-emosional proses atau sering disebut dengan proses sosial emosi ya, emosi. Nah, ini lebih terkait dengan psikis, psikologi. Nah, itu socio-emosional proses. Nah, kemudian karena perkembangan itu yang kita bahas semenjak pembuahan sampai meninggal, maka ada dua proses utama yang terjadi ya, selama kehidupan ya. Jadi sebelum lahir itu sudah dianggap kehidupan ya, karena sudah ada bernyawa ya. Pertama, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu evolusi, terjadi awal kehidupan. Kenapa disebut evolusi? Karena tumbuh, karena berubah ya. Dari sebelumnya proses pembuahan, kemudian jadi sel telur, sel sperma, kemudian jadi daging, jadi muncul anggota tubuhnya, sampai keluar jadi balita, jadi bayi, balita, remaja, dewasa. Nah, ini kan bertumbuh ya, bertumbuh baik secara biologis, secara kognitif, secara sosio-emosional, itu bertumbuh. Nah, kemudian sampai pada tahap pertumbuhan paling optimal ya, ketika dewasa. Nah, setelah optimal maka semua orang akan mengalami kemunduran, involusi. Ini terjadi menjelang akhir kehidupan atau menjelang kematian ya. Contoh konkret gini, kalian bisa mengamati orang tua ya. Dulu waktu bayi giginya belum tumbuh ya, dewasa tumbuh sempurna. Nah, ketika tua satu persatu akan menghilang ya, sama ketika awal kehidupan. Nah, ini kan mundur lagi, tidak bertumbuh tapi mundur lagi. Nah, ini involusi akhir kehidupan. Nah, 2 proses ini yang terjadi selama kehidupan, pertumbuhan dan
kemunduran. Tuh, nah ini yang akan kita pelajari di perkembangan studi D. Utamanya adalah di proses pertumbuhan ini ya. Kalau kemunduran itu nanti di bagian mata kuliah lain. Tapi kalau di mata kuliah perkembangan studi D, yang utama pertumbuhan. Dimulai dari balita sampai dimulai dari lahir sampai ini dewasa. Nah ini perkembangannya. Kalau bisa saya simpulkan, maka pertumbuhan itu adalah salah satu bagian dari perkembangannya. Pertumbuhan itu adalah salah satu unsur dalam perkembangannya, pertumbuhan. Nah, dalam mempelajari perkembangan peserta didik, maka perspektif atau sudut pandangnya yang kita pakai adalah sudut pandang perkembangan sepanjang kehidupan. Artinya apa? Lifespan perspektif, sudut pandang perkembangan sepanjang kehidupan ini berusaha menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dari pembuahan hingga dewasa. Jadi yang akan kita pelajari adalah ini, tahapan, gambaran umum perubahan yang akan terjadi dari pembuahan sampai masa dewasa. Kemudian tujuan akhirnya menggunakan sudut pandang ini adalah untuk membantu hidup individu menjadi kehidupan yang lebih produktif dan berarti ya. Oke. Contohnya gini, ketika kalian belajar tahu tahapan perkembangan dari bayi sampai meninggal, maka kalian akan mengoptimalkan setiap tahapan itu ya. Misal kalian besok punya anak ya. Setelah kalian tahu itu bahwa ini apa, bayi itu golden age ya, usia emas, maka kalian akan ini benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak kalian besok, bayi. Nah itu tujuan akhir perspektif sudut pandang perkembangan sepanjang kehidupan itu ini ya, untuk membantu hidup manusia menjadi lebih berarti dan lebih produktif. Maksudnya seperti itu, contoh konkretnya seperti itu. Nah kemudian ada 7 karakteristik dasar perkembangan manusia ya, dalam sudut pandang sepanjang rentang kehidupan. Yang pertama adalah perkembangan adalah seumur hidup ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa perkembangan itu tidak hanya pertumbuhan tapi juga kemunduran, evolusi terjadinya di awal dan di akhir kehidupan. Nah maka dari itu yang dipelajari perkembangan itu seumur hidup ya, seumur hidup, tidak hanya di pertumbuhan saja tapi juga fase kemunduran, fase di akhir kehidupan. Kemudian perkembangan bersifat multidimensi. Nah, artinya apa? Seperti yang saya sebutkan di awal, ada 3 ranah ya. Ada biological proses, ada cognitive proses, dan socio-emotional proses. Nah, ini dimensional, punya banyak sisi ya. Tidak hanya sana dari aspek biologis saja, tapi juga aspek psikis, aspek kognitifnya. Nah, ini yang dipelajari. Kemudian perkembangan adalah multidireksi. Artinya apa? Perkembangan ini tidak hanya untuk pertumbuhan saja, tapi juga untuk perkembangannya. Tidak hanya untuk pertumbuhan berat badan, tinggi badan saja, tapi untuk juga mengembangkan bahasa, mengembangkan emosi. Nah ini multidireksi namanya. Kemudian perkembangan bersifat lentur, plastis. Artinya perkembangan itu tidak ada yang pasti, perkembangan itu tidak ada yang kaku, semua sesuai situasi kondisi, semua punya keunikan tersendiri. Nah itu lentur. Kemudian perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Nah, kenapa disebut melekat dengan sejarah? Karena apa yang terjadi saat ini, contohnya kalian, apa yang kalian punya saat ini, perkembangan yang kalian alami saat ini itu bagian dari sejarah masa lalu. Contoh, ketika kalian saat ini emosinya masih labil, barangkali saat balita
ada yang salah dengan pola asuhnya, atau kalian mengalami pengalaman yang buruk di masa kecil, sering dibully, sering di ejek, itu akan menjadi minder ketika dewasa. Nah, itu salah satu contoh konkret dari perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Nah, kemudian perkembangan bersifat multidisipliner ya. Karena ada biological proses, ada cognitive proses, maka disiplin ilmu yang digunakan untuk mempelajari perkembangan itu banyak ya. Ada biologi, ada psikologi. Nah, itu tidak hanya satu ya, tidak hanya satu. Kemudian terakhir adalah perkembangan bersifat kontekstual, artinya adalah menyesuaikan dengan situasi kondisi. Setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, maka perkembangannya juga bersifat kontekstual. Nah, ini 7 karakteristik dasar perkembangan manusia dalam perspektif sepanjang rentang kehidupan. Nah, dalam perkembangan peserta didik PPD ada 4 ranah. Setelah tadi kita berbicara terkait dengan perkembangan seluk-beluknya, maka ada 4 ranah dalam pengajaran PPD. Nah, bisa disingkat PIES. Kalau bahasa Indonesia adalah fisik, intelektual, emosi, sosial, moral. Nah, intelektual ini terkait dengan kognitif dan bahasanya. Nah, 4 ranah ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, membahas perkembangan peserta didik. Nah, ini ada perkembangan fisik. Maka kalau kalian bisa lihat di materi yang sudah saya share, pembagian materi itu kan ada perkembangan fisik remaja, perkembangan intelektual remaja, perkembangan emosi remaja, perkembangan sosial dan moral remaja. Nah, ini saya berangkatnya dari ini, 4 ranah dalam pengkajian perkembangan peserta didik. Nah, oke, barangkali itu untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk pengganti pertemuan di minggu kedua ini ya. Oke, silahkan dipahami dan diresapi. Kalian bisa menambah materi dengan membaca bukunya itu ya, buku yang sudah saya pernah sampaikan, atau materi lain yang ada di internet, silahkan dibaca. Kemudian ketika ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan besok di pengantar pendidikan ya, bagi yang rombelnya pengantar pendidikan dengan saya, bisa disampaikan di sini. Itu untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.